Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi materi IPA kita ya. Silahkan kamu buka buku kamu halaman 4. Kita menggunakan buku 5C ya. Buka buku kamu halaman 4. Kita hari ini akan masuk materi baru, yaitu tentang sistem pencernaan pada hewan pemamah biak ya. Sistem pencernaan pada hewan pemamah biak seperti yang ada di buku kamu halaman 4 ya. Nah, di sana dipaparkan atau dijelaskan tentang organ pencernaan untuk hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak itu adalah hewan sapi ya, atau juga bisa disebut sebagai hewan ruminansia ya, dimana hewan ini adalah hewan yang mengunyah kembali makanan yang telah ditelannya. Artinya nanti ada 2 kali proses, dimana dia pertama dia makan, kemudian dia telan, tapi setelah itu dikeluarkan kembali dan dikunyah kembali ya. Seperti tertera di buku kamu di halaman 4 dikatakan bahwa hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Oke, contohnya misalnya adalah sapi, kerbau, kuda, jerapah, kambing, dan rusa. Makanan hewan pemamah biak ini biasanya adalah jenis rumput ya. Jadi tumbuh-tumbuhan di mana dia adalah jenis rumput. Ada 6 bagian ya dalam tubuh hewan pemamah biak ini yang akan kita pelajari untuk organ pencernaannya. Tapi untuk lebih memahaminya, Ibu tulis di papan tulis ya, dan kamu siapkan buku catatan kamu. Oke, sekarang kita tuliskan tentang organ-organ pencernaan hewan pemamah biak serta fungsi-fungsinya ya. Oke, siapkan buku catatan kamu. Oke, nah di sini ya kita lihat ada 6 bagian dari organ pencernaan hewan pemamah biak. Kita bahas 3 dulu ya. Ada rongga mulut, kerongkongan, dan lambung. Nah, kalau kita lihat ya, di rongga mulut itu ada 3 bagian, di mana ada gigi seri, geraham depan dan belakang, dan juga lidah. Di mana fungsinya, kalau dia gigi seri itu gunanya untuk memotong makanan. Kemudian geraham depan dan belakang karena bentuknya yang lebar dan juga datar, maka dia berfungsi untuk mengunyah makanannya. Kemudian lidah itu untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Setelah dia makanan masuk ke kerongkongan ya, di mana kerongkongan akan berfungsi menyalurkan makanan yang dari mulut tadi ke bagian lambung. Di bagian lambung, hewan pemamah biak ada 4 bagian. Ada rumen, ada retikulum, kemudian omasum, dan juga abomasum, di mana 4 bagian ini berfungsi berbeda-beda ya. Yang pertama, kalau untuk perut besar atau rumen, itu adalah tempat makanan masuk dari mulut. Jadi makanan yang sudah masuk dari rongga mulut kemudian disalurkan oleh kerongkongan tadi ya akan masuk ke bagian rumen ya atau perut besar. Kemudian dari bagian rumen akan masuk dia ke bagian retikulum. Retikulum itu adalah perut jala, di mana di situ makanan akan dicerna dengan bantuan mikroorganisme ya yang ada pada lambung untuk mencerna selulosanya. Dan kemudian akan dikembalikan lagi ke bagian mulut, kemudian ditelan lagi, terus menerus ya, untuk memecahkan serat dari makanannya, yaitu rumput tadi. Makanya dia akan selalu berulang sampai dia dapat memecahkan bagian serat dari rumput yang
dimakan. Kemudian setelah itu akan masuk ke bagian perut kitab atau omasum, di mana tempat ini terjadi pemisahan antara air dengan makanannya. Jadi apa yang sudah dikunyah tadi ya, atau yang sudah dicerna tadi, dikembalikan ke mulut, kemudian dicerna kembali dan dikembalikan ke mulut sampai akhirnya bagian omasum ya. Di bagian omasum ini makanan tadi akan dipisahkan antara bagian air dan juga makanannya. Nanti tempat pemisahannya itu ada di bagian omasum. Setelah itu selesai ya, maka dia akan masuk ke bagian abomasum atau perut masam, di mana disinilah terjadi pencernaan makanan yang dibantu dengan enzim pencernaan pada hewan. Kalau kita lihat di buku kamu itu ada di halaman 5, itu bagian dari rumen. Kemudian ini ya, kalau kamu lihat gambarnya, bagian rumen atau perut besarnya adalah yang di sini. Jadi ketika dia masuk lewat kerongkongan, dia akan langsung menuju ke perut besar. Setelah itu dia masuk ke bagian retikulum, di mana bagian retikulum kita lihat di sini ya, pada gambar ini. Di mana di bagian retikulum inilah terjadi pencernaan dengan dibantu mikroorganisme ya. Nah, itu yang terdapat pada lambung. Ada 4 bagian, jadi harus kamu ingat di lambung ada 4 bagian dari perut ya, dari hewan pemama biak. Kita lanjut ke nomor 4 sampai nomor 6. Oke, selanjutnya usus halus. Usus halus itu adalah bagian dari alat pencernaan ya, dimana dia berfungsi untuk menyerap makanan ya. Jadi makanan yang sudah diproses tadi di dalam lambung ya, dia akan diserap oleh usus halus, karena usus halus berperan untuk menyerap sari-sari makanan ya. Nah, jika sudah terserap sari-sari makanan, makanya sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan masuk ke bagian usus besar. Nah, di mana di bagian usus besar ini akan terjadi penyerapan air kembali ya. Kalau tadi lambung dipisahkan kan antara air dari makanannya, kemudian kalau di usus besar dari sisa sari-sari makanan yang tidak dicerna tadi oleh usus halus akan masuk ke bagian usus besar, di mana usus besar akan menyerap air dari sisa-sisa makanan yang tadi. Kemudian, anus inilah yang akan mengeluarkan sisa-sisa makanan dari usus besar. Di usus besar penyerapan air ya dari sisa-sisa makanan. Jadi sisa-sisa makanan yang dari usus besar itu akan dikeluarkan oleh anus ya sebagai kotoran. Nah, itulah tentang organ pencernaan hewan pemama biak. Jadi jika kita rangkum atau kita buat jalur untuk pencernaan hewan pemama biak, bisa digambarkan seperti ini. Gambarkan alurnya atau prosesnya adalah dari makanan ya. Makanan masuk ke dalam bagian mulut, dicerna ya menggunakan gigi-gigi yang ada. Kemudian masuk ke bagian kerongkongan dan dilanjutkan ke bagian lambung, dan di lambung ada 4 bagian yang akan mencerna makanan ya beberapa kali sampai memecahkan serat. Kemudian sari-sari makanan akan diproses atau diserap oleh usus halus. Sisa dari sari-sari makanan akan dilanjutkan ke bagian usus besar. Nah, di bagian usus besar akan diserap air dari sisa-sisa makanan, dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Itulah untuk proses dan juga organ pencernaan dari hewan
Pemama Biak. Ibu harap kalian paham dan mengerti ya materi ini. Dan untuk latihan kamu di rumah, kamu kerjakan latihan soal halaman 6 nomor 2. Ya, halaman 6 nomor 2 kamu kerjakan di buku latihanmu. Silahkan dikerjakan, dan apa yang sudah kita bahas ditulis di buku catatan kamu. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan ya, selalu menggunakan masker ketika di luar, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.